Mari kita mulai PA kita pada malam hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Bahkan berkat Tuhan yang boleh kami alami dari hari ke hari. Kami juga bersyukur jikalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul secara virtual untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan yang memimpin kami, memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, supaya kami boleh mengerti setiap bagian firman yang akan kami baca dan akan kami renungkan. Terlebih dari itu, tolong kami supaya kami boleh melakukan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengar doa kami, berkati jaringan yang kami gunakan, biarlah jaringan ini tidak mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, tema kita pada malam hari ini adalah berbuah yang manis di masa yang sukar. Berbuah yang manis di masa yang sukar. Mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Yesaya pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Bapak Ibu bisa memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. LAI memberikan judul nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang, aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buah itu sering kita jumpai di dalam kehidupan kita. Dan buah menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita, karena ketika kita mengkonsumsi buah, kita mendapatkan asupan gizi yang sehat. Dan kalau kita melihat di dalam kehidupan masyarakat Jepang ini ya rela untuk mengeluarkan uang dalam jumlah yang cukup banyak untuk mengkonsumsi buah-buah yang unik dan langka.
Nah, yang dimaksud dengan unik dan langka itu seperti apa? Misalnya, mereka itu mau membeli dengan harga yang cukup mahal buah stroberi yang berbentuk hati misalnya. Lalu mereka juga berani membayar harga yang cukup mahal untuk membeli buah-buah yang sulit untuk dibudidayakan dan pada saat itu sedang ada di Jepang. Nah, pada tahun 2019 yang lalu, Bapak Ibu, ada seorang manajer hotel pemandian air panas di Ishikawa, Jepang, yang bernama Takashi Hosokawa. Dia membeli seikat biji anggur, dan seikat anggur itu, ya bukan biji anggur, maafkan, dia membeli seikat anggur yang berisi 24 buah anggur. Nah, anggur ini, Bapak Ibu, dibeli dengan harga yang cukup mahal. Berapa harganya, Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu, satu ikat buah anggur yang dibeli oleh Takashi Hosokawa itu dibeli dengan harga sekitar 155 juta. Bayangkan. 24 biji buah anggur dibeli dengan harga 155 juta rupiah. Mungkin kita bertanya, mengapa buah itu sangat mahal? Pasti kita menduga buah ini pasti punya kualitas yang spesial. Benar, Bapak Ibu. Buah ini adalah buah anggur yang segar, memiliki kadar gula yang tinggi, dan memiliki keasaman yang rendah. Tentu saja, kalau kita berbelanja buah, kita membeli buah, kita pasti mencari buah yang manis. Ya, kalau kita mendapatkan buah yang asam atau kecut atau masam, kita pasti membuangnya dan tidak akan membelinya. Oleh karena itu, tidak sedikit dari antara kita, ketika kita membeli buah, kita mencoba untuk mengincipi terlebih dahulu. Apakah buah ini manis atau buah ini asam, ya, atau masam? Kalau buah ini manis, kita langsung membelinya, berapapun harganya. Sebagai seorang pembeli, kita menuntut kualitas yang baik, dagingnya yang lembut dan renyah untuk kita makan. Dan tentu saja, sebagai seorang pemilik kebun juga menuntut hal yang sama. Ia menuntut sebuah buah yang manis, yang baik, supaya apa? Supaya buah ini bisa dijual dengan harga yang tinggi. Dan kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, buah ini tidak terlepas dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diminta untuk menghasilkan buah yang manis, bukan buah yang asam, bukan buah yang masam, atau buah yang kecut. Kenapa kok kita yang diminta untuk menghasilkan buah? Nah, melalui bagian ini kita dapat melihat yang pertama, karena kebun anggur itu merupakan gambaran bagi setiap umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, LAI memberikan judul nyanyian tentang kebun anggur untuk perikop yang telah kita baca dan pelajari hari ini. Dan nyanyian ini dinyanyikan oleh setiap umat Tuhan pada saat mereka merayakan hari raya Pondok Daun. Dan jelas kalau kita melihat di dalam bagian ini, ya, bahwa kebun anggur yang dimaksud adalah Israel dan Yehuda. Siapakah Israel dan Yehuda? Israel dan Yehuda itu adalah umat Tuhan. Ya. Dan kalau kita membandingkan dengan beberapa catatan perjanjian lama yang lain, ya jelas bahwa Israel itu digambarkan sebagai kebun anggur Tuhan. Misalnya di dalam Mazmur pasal 80 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Israel adalah pohon anggur yang diambil dari Mesir. Lalu di dalam catatan Hosea pasal yang ke-10 ayat yang pertama dikatakan
Israel adalah pohon anggur yang riap atau pohon anggur yang bertumbuh dengan subur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa ada nyanyian tentang kebun anggur? Kalau kita melihat ya, ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Yesaya melalui bagian ini sesuai dengan konteks pelayanan pada waktu itu. Kalau kita melihat Bapak Ibu ya, konteks dari pelayanan Yesaya, maka Yesaya melayani kurang lebih sekitar 740 sebelum Masehi. Di mana masa itu kerajaan Israel masih ada. Kerajaan Israel utara itu masih ada. Bangsa Israel pada waktu itu adalah sebuah bangsa yang mengalami kemakmuran, tetapi kemakmuran yang mereka miliki tidak disertai dengan kehidupan moral yang cukup baik. Mereka memiliki moralitas yang cukup rendah. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Yang terjadi adalah mereka melakukan ketidakadilan, mereka melakukan pemerasan dari kalangan atas pada masyarakat kecil. Kalau kita membaca ya, Yesaya ini adalah nabi yang melayani sejaman dengan nabi-nabi seperti Amos, Hosea, dan Mika. Ya, dikatakan di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat misalnya. Ayat yang ketiga dengan jelas mengatakan begini. Israel itu adalah umat Tuhan yang memberontak daripada Tuhan. Dikatakan bahwa lembu mengenal pemiliknya, keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya. Tetapi, perhatikan, umat Tuhan tidak mengenal siapa yang jadi pemiliknya. Umat Tuhan tidak memahaminya. Ini adalah sebuah ironi, di mana orang yang mengaku menyembah Tuhan, orang yang mengaku sebagai pengikut Tuhan, tetapi kehidupannya tidak menunjukkan kehidupan sebagai seorang umat Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang keempat, pasal yang pertama dikatakan demikian. Umat Tuhan meninggalkan Tuhan, menista Tuhan, dan berpaling membelakangi Tuhan. Ini adalah sebuah ironi. Kegagalan hidup umat Tuhan yang memiliki identitas, yang mengaku bahwa mereka ini adalah umat pilihan Tuhan. Nah, kegagalan inilah yang dikecam oleh Allah, sehingga mereka dicatat ya bahwa mereka tidak menghasilkan buah yang manis, tetapi mereka menghasilkan buah yang asam. Lalu pertanyaannya adalah, salahnya siapa? Kalau sampai menghasilkan buah anggur yang asam, itu salahnya siapa? Ya, apakah salah Tuhan yang dikenal sebagai sang pemilik kebun anggur? Coba kita lihat di dalam ayat yang kedua. Apa sih yang telah dilakukan oleh sang pemilik kebun anggur ini kepada kebun anggur miliknya? Kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua dikatakan apa? Ia telah mencangkul tanahnya, membuang batunya, dan perhatikan, menanami pokok anggur pilihan. Bukan hanya itu, dikatakan apa? Didirikan menara jaga di tengahnya, ya. Bahkan sudah disiapkan tempat untuk memeras anggur. Lalu kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima, ada pagar duri. Terus kemudian ada tembok. Sebuah upaya yang cukup maksimal yang telah dilakukan oleh pemilik kebun anggur ini, tetapi toh tetap kebun anggur ini menghasilkan buah yang masam. Kebun anggur ini menghasilkan buah yang tidak manis. Ya. Kalau kita melihat Bapak Ibu, secara lingkungan kebun anggur ini terletak di mana? Diletak di lereng bukit yang subur. Dari perawatan yang dilakukan, segala upaya itu telah dilakukan
dengan baik. Bahkan kalau kita melihat bibit yang ada, itu juga bibit yang terbaik. Pokok anggur pilihan. Jadi secara tidak langsung ingin dikatakan bahwa tidak ada alasan untuk tidak bertumbuh. Tidak ada alasan untuk menyalahkan sang pemilik kebun anggur ataupun sang pengolah kebun anggur ini. Segala upaya dan jerih lelah telah diusahakan, tetapi kebun anggur itu tetap tidak menghasilkan buah yang manis. Di dalam bagian yang pertama ini, Bapak Ibu, mari coba kita merefleksikan kehidupan kita sebagai umat Tuhan di masa-masa pandemi ini. Apakah kita sudah menghasilkan buah yang manis di dalam kehidupan kita? Atau buah yang asam itu kita hasilkan dari kehidupan kita? Kita di zaman, di masa-masa pandemi ini memiliki banyak sekali akses dengan dunia digital. Melalui IG Live, melalui YouTube, kita dapat mengakses, kita dapat mendengarkan banyak kebenaran firman Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, sudahkah firman Tuhan yang kita dengarkan, bukan cuma tiap minggu, tetapi mungkin bahkan tiap hari, sudah menghasilkan buah kehidupan yang manis di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap kita semua yang mengikuti PA ini dan mendengarkan renungan ini boleh memiliki kehidupan yang menghasilkan buah yang manis. Mendengarkan firman Tuhan setiap hari itu baik. Tetapi pertanyaannya, sudahkah firman Tuhan itu berbuah di dalam kehidupan kita? Kalau kita melihat berita akhir-akhir ini, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ada banyak orang yang memiliki gelar crazy rich, melakukan berbagai macam penipuan yang berkedok investasi, tetapi itu bodong, Bapak Ibu. Bukan investasi yang benar, tetapi itu investasi bodong yang tidak menghasilkan apa-apa. Mereka, para influencer itu dikatakan apa? Bisa membeli mobil karena mereka tidak bisa tidur. Mereka membeli mobil yang harganya puluhan miliar. Kita membeli mobil yang ratusan juta aja masih berpikir berulang kali, menghitung berulang kali. Mereka ini orang yang katanya crazy rich, mempunyai cukup banyak uang, tidak bisa tidur itu membeli mobil. Kalau kita tidak bisa tidur, meminum obat tidur. Di zaman yang susah ini, Presiden telah mengatakan bahwa harga-harga akan naik, apalagi menjelang bulan puasa ini. Tetapkah kita masih memiliki kehidupan yang mencerminkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan? Di mana kita itu telah mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita telah diingatkan untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk bergantung kepada Tuhan, untuk berharap kepada Tuhan sepenuhnya. Bahkan di masa-masa pandemi yang tidak menentu dan kita tidak tahu kapan akhirnya. Kita terus diminta untuk berharap, tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah benar-benar berharap dan mengandalkan Tuhan? Saya berharap kita semua benar-benar menjadi umat Tuhan yang berbuah manis, menjadi umat Tuhan yang menghasilkan buah yang manis. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Ingat bahwa umat Tuhan, kebun anggur itu berbicara mengenai kita sebagai umat Tuhan, Nah, kalau kita melihat hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah kita dapat melihat bahwa kesempatan untuk menghasilkan buah itu selalu ada batasnya. Kita tahu, Bapak Ibu, bahwa berbuah itu memiliki waktu-waktu atau musim-musim tertentu.
Ya, misalnya kalau mendekati Imlek ya, kita bisa memakan buah seperti rambutan, buah lengkeng begitu ya. Tetapi setelah jauh dari Imlek, kita tidak bisa menikmati buah-buah semacam itu. Ada buah juga yang eh, bertumbuh setiap musim, ada juga. Tetapi pada umumnya berbuah itu memiliki musim-musim dan itu kesempatannya terbatas. Ya, ketika sang pemilik kebun melihat bahwa pohon anggur yang dimilikinya tidak dapat berbuah, maka kesabaran dari sang pemilik kebun ini juga sedang diuji. Bahkan bukan hanya kesabarannya yang diuji adalah juga batasnya sampai kapan dia bisa sabar terhadap kebun ini. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kebun ini telah menikmati semua yang baik, telah mendapatkan semua yang baik, tetapi dia tidak dapat berbuah. Sehingga di dalam ayat yang keempat, kalau boleh saya katakan dengan nada frustrasi, pemilik kebun anggur ini mengatakan, apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggur tersebut? Segala upaya telah dilakukan, segala yang baik telah dilakukan supaya kebun anggur itu menghasilkan buah yang manis. Tetapi kebun anggur itu, pohon anggur itu tetap menghasilkan buah yang masam. Ya, saya masih ingat Bapak Ibu ketika saya masih tinggal di pastori yang lama, ya saya tidak tahu siapa yang membuang biji mangga di depan pastori itu. Tiba-tiba muncul pohon mangga yang cukup besar. Setelah 1 tahun cukup bertambah tinggi ya. Tetangga melihat, Pak, pohonnya kok masih belum berbuah begitu ya. Iya, tidak tahu ini saya harus lakukan apa lagi. Saya coba berikan pupuk dan lain sebagainya, tetapi tidak berbuah. Lalu tetangga mengatakan, coba Pak, ya batang pohonnya itu disayat-sayat supaya dia bisa berbuah. Lalu saya bawa pisau Bapak Ibu ya yang cukup tajam, yang biasanya dibuat motong baikut itu ya, yang pisau yang besar itu Bapak Ibu. Saya sayat begini ya, berbuah. Setelah ditunggu cukup lama, pohon mangga milik tetangga itu berbuah cukup lebat. Pohon mangga punya saya itu tidak berbuah juga. Lalu tetangga yang lain lewat, ini batang pohonnya sudah disayat, tetapi kok masih belum menghasilkan buah ya? Coba mungkin tanahnya itu dikasih micin begitu ya. Lalu akhirnya saya beli micin begitu ya, saya aduk dengan air, saya siramkan di sekitar pohon mangga tersebut. Ternyata juga tetap tidak menghasilkan buah. Ya. Lalu apa yang harus saya lakukan ketika saya telah melakukan segala sesuatu yang baik, tetapi pohon mangga itu tetap tidak berbuah? Ya. Dan akhirnya pohon mangga itu dengan menyesal harus ditebang. Karena apa? Karena akarnya itu kan bisa merusak ya semenan yang ada ya. Sudah akarnya besar, pohonnya besar, terus kemudian kalau kena angin itu daunnya rontok di mana-mana, harus membersihkan dan lain sebagainya. Tetapi tidak menghasilkan buah apa-apa. Sebagai seorang pemilik, sebagai seorang pengelola, tentu saja pemilik kebun anggur itu akan memusnahkan atau menghancurkan kebun itu. Secara aktif dikatakan di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Dikatakan apa? Pagar durinya itu ditebang. Sehingga kebun itu akan dihabiskan. Terus kemudian temboknya juga akan dihancurkan. Sehingga kebun itu diinjak-injak. Kebun itu juga ditumbuhi semak-semak. Tidak dirantingi, tidak disiangi. Sehingga tumbuh putri malu dan tumbuh rumput. Nah, kalau sudah tumbuh putri malu dan lumput, artinya apa? Artinya pohon ini tidak lagi mendapatkan asupan gizi yang baik. Karena apa? Sudah diserap oleh tanaman yang lain.
Bahkan, ya, aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Ya, musim kering yang cukup panjang itu membuat kebun anggur ini tidak akan bisa berbuah. Ada kerusakan dari pihak luar, tetapi juga ada kerusakan dari pihak dalam, yaitu apa? Dibiarkan ditumbuhi tanaman liar dan tanaman menjadi tandus karena tidak air, ya, yang turun pada waktu itu. Kemarahan Tuhan, murka Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan setiap umat Tuhan yang tidak mengalami pertumbuhan dan tidak menghasilkan buah yang manis. Kalau kita melihat Bapak Ibu ya, di dalam pasal yang kelima ya, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-24 itu nyata bahwa ada peringatan yang dinyatakan oleh Tuhan. Dan kalau kita membaca nanti Bapak Ibu ya, misalnya setiap bagian itu dimulai dengan kata celakalah. Misalnya ayat 8, celakalah. Terus kemudian ayat yang ke-11, celakalah. Ya, lalu ayat yang ke-18, celakalah. Ayat yang ke-20, celakalah. Ayat 21, celakalah. Ayat 22, celakalah. Bahkan kalau kita melihat di dalam perikop yang berikutnya, pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30, bahwa murka Tuhan itu akan bangkit terhadap umatnya. Diacungkan tangannya terhadap mereka, dipukulnya mereka, ya. Umat Tuhan akan diserahkan kepada bangsa-bangsa. Dengan kata lain, Allah memakai bangsa asing untuk menyatakan murkanya. Dan kita tahu, ya, Allah memakai Asyur untuk menghancurkan kerajaan utara, dan Allah memakai bangsa Babel untuk menghancurkan kerajaan selatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, kalau kita tidak berbuah, kita akan mendapatkan ya hukuman daripada Tuhan. Kesabaran Tuhan itu ada batasannya. Kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Jangan kita merasa, oh Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu pasti ya mengampuni aku sekalipun aku berbuat dosa berulang kali. Aku tidak menghasilkan buah, tidak apa-apa. Tuhan itu panjang sabar. Itu adalah pemahaman yang kurang lengkap mengenai sifat dan karakter Tuhan. Benar, Tuhan itu panjang sabar. Benar, Tuhan itu lemah lembut. Tetapi ketika waktu yang diberikan kepada kita itu sudah deadline, ya sudah deadline-nya, dan kita tetap tidak menghasilkan buah, maka Tuhan itu akan menghukum setiap kita. Lalu mungkin ketika kita mengalami hukuman, kita mengatakan, mana sabar? Tuhan mana sayang terhadap aku? Toh nyatanya aku dihukum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hukuman itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita. Dia ingin supaya hidup kita bisa menghasilkan buah. Dia ingin supaya bukan hanya berbuah atau sekadar berbuah, tetapi buah yang manis itu boleh kita hasilkan dan didapati oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya, buah seperti apa Pak yang harus kita hasilkan? Ya, di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan ayat 22 minimal buah seperti itu. Ya, Galatia pasal yang kelima ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Minggu ini adalah minggu-minggu Prapaskah, di mana kita akan bersama-sama memperingati pengorbanan Tuhan di atas kayu salib dan kemenangan Tuhan atas kuasa maut.
Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menghasilkan buah yang manis? Jangan sampai ketika Tuhan melihat kehidupan kita, Ia mendapati kehidupan kita seperti kehidupan bangsa Israel dan Yehuda. Di dalam ayat yang ke-7, Bapak Ibu ya, kita melihat ada sebuah puisi Ibrani yang cukup indah ya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Ya, pemilihan kata di dalam bahasa Indonesia sudah cukup baik. Kalau kita melihat bahasa Ibraninya, maka ada permainan kata yang digunakan di dalam bagian ini. Keadilan itu adalah mispat. Kelaliman itu adalah misbah. Kebenaran itu adalah sedekah. Keonaran itu adalah seakah. Tuhan menghendaki ya keadilan, Tuhan menghendaki kebenaran, tetapi seringkali yang ada dijumpai oleh Tuhan adalah kelaliman dan keonaran. Oleh karena itu, di masa-masa prapaskah ini, mari kita mengoreksi diri kita kepada Tuhan. Apakah memang benar kehidupan kita sudah menghasilkan buah yang manis? Apakah memang benar kita bukan hanya sekedar berbuah, tetapi buah yang terbaik yang kita hasilkan dan kita berikan kepada Tuhan? Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa berbuah? Kalau kita membandingkan dengan Injil Yohanes pasal yang ke-15, yang pertama adalah, sudahkah hati kita rela untuk dibentuk oleh Tuhan? Ya, pohon anggur yang mau berbuah itu harus dipotong, ranting-ranting yang tidak perlu itu harus ditebang, disiangi ya, dipotong supaya apa? Sudah berbuah tetapi menghasilkan buah yang lebat. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang mungkin perlu dibersihkan oleh Tuhan, sang pemilik kebun anggur itu. Mungkin perkataan kita, sikap kita, pikiran kita harus akan dipotong dan dibersihkan oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, relakah kita, maukah kita membiarkan diri kita dibentuk oleh Tuhan? Ya, yang pertama, R yang pertama, relakah kita. Lalu R yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita berbuah? Apakah kita sudah mempunyai relasi dengan Tuhan? Dikatakan di dalam Injil Yohanes, tinggallah di dalam aku. Mari kita tinggal di dalam Tuhan. Kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Jangan sampai ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang ada di channel-channel YouTube hanya cuma untuk sebagai pengetahuan otak kita saja. Jangan. Tetapi mari kita bangun relasi kita dengan Tuhan. Melalui perenungan firman Tuhan yang ada. Melalui doa-doa yang ada. Supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maukah kita tinggal di dalam Tuhan? Maukah kita memiliki relasi dengan Tuhan? Supaya kita bisa berbuah, maka kita harus memiliki relasi yang baik, relasi yang intim dengan Allah secara pribadi. Relasi ini tidak bisa dimanipulasi, Bapak Ibu ya. Kita mungkin bisa dengan mulut kita mengatakan aku cinta Yesus, tetapi relasi itu harus dimulai dari dalam hati. Apakah memang benar kita memiliki kerinduan untuk terus-menerus berelasi dengan Tuhan di dalam kehidupan kita? Masa-masa prapaskah ini 40 hari, ya, kita memiliki kesempatan untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan di dalam doa dan firman. Kita semakin diajak untuk mengenali diri kita. Kita semakin diajak untuk menyadari apa yang ada di dalam hidup kita. Dan itu adalah sebuah upaya yang baik supaya kita bisa mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan. Dan di dalam masa-masa yang tidak mudah ini, apa yang bisa kita lakukan?
supaya kita bisa menghasilkan buah yang manis. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa Presiden telah mengatakan siap-siap ada kenaikan harga untuk beberapa komoditi. Ya, saya tidak menakut-nakuti Bapak Ibu. Saya cuma menyampaikan apa yang saya dapatkan dari berita di salah satu media. Nah, ketika harga-harga naik ini Bapak Ibu, akan berarti bahwa ada kehidupan sebagian teman kita, sebagian jemaat kita yang mengalami kesusahan. Akan ada orang-orang yang mengalami kesusahan. Lalu bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Caranya adalah, mari kita saling tolong-menolong di dalam menanggung beban itu. Kita tahu Bapak Ibu, pandemi ini menghasilkan ya banyak sekali perubahan di dalam hal ekonomi. Kita tahu bahwa tidak sedikit orang yang mengalami kesusahan di dalam hal ekonomi karena pandemi ini. Ditambah lagi dengan keadaan yang begitu sulit. Pertanyaannya adalah, maukah kita dan relakah kita untuk bersama-sama dengan saudara kita yang lain untuk menanggung beban itu? Ya. Hal yang sederhana nampaknya. Ketika ada salah seorang teman kita, salah seorang dari jemaat kita yang mengalami kesusahan, apakah kita peduli kepada mereka? Apakah kita care dan hati kita tergerak, bahkan kita mau untuk membantunya? Itu adalah salah satu hal sederhana yang mungkin kita bisa lakukan untuk boleh menunjukkan bahwa hidup kita tetap berbuah manis sekalipun kita ada di masa-masa yang sukar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti judul PA kita malam hari ini adalah tetap berbuah manis di masa yang sukar. Mari kita coba mengoreksi diri kita. Apakah hidup kita sudah menghasilkan buah? Kalau sudah menghasilkan buah, pertanyaannya, apakah buah yang manis itu yang kita hasilkan? Atau jangan-jangan buah yang asam, buah yang kecut, buah yang masam. Nah, kalau bagi kita yang masih belum menghasilkan buah yang manis, kita harus mengingat bahwa kesabaran Tuhan itu ada waktunya. Waktu yang diberikan untuk menghasilkan buah yang manis itu juga ada batasannya. Jangan sampai waktunya tiba, kita akan mengalami hukuman dari Tuhan karena tidak didapati buah yang manis di dalam kehidupan setiap kita. Selamat berbuah, mari kita berbuah yang manis, jangan berbuah yang asam. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, pembahasan kita sampai di sini. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaan Bapak Ibu di kolom yang ada tanda tanyanya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan Bapak Ibu di kolom yang ada tanda tanyanya. Terus kemudian saya akan membacakan pertanyaan Bapak Ibu dan saya akan berusaha menjawabnya. Sembari menunggu Bapak Ibu bertanya atau menuliskan pertanyaan Bapak Ibu, izinkan saya menyapa beberapa orang saudara yang bergabung di dalam PA kita malam hari ini. Ya, ada pemilik akun Sentanadi, ya, ada juga pemilik akun Kim_Iser, ada juga pemilik akun Juninho Pratama, ya, selamat datang, selamat malam. Ada juga pemilik akun Erni Susilowati 60. Ada juga pemilik akun edibudi.santoso.16. Ada juga pemilik akun C_Gloria_M. Pemilik akun LU5I_WB. Terus kemudian Umi Anak 1421. Sahat Manalu, baby.reborn, ya, juga pemilik akun hadi.wijaya_. Terus kemudian pemilik akun Yoel Prasetyo,
pemilik akun Kim PC 1000, terima kasih telah bersama-sama dengan kami bergabung di dalam PA malam hari ini. Rizal Darmawan 07, Lydia_Kus, ya. Terima kasih telah bergabung di malam hari ini. Nah, ada sebuah pertanyaan, kira-kira tolak ukur buah kita manis atau asam itu apa? Gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang baik. Kira-kira tolak ukur buah kita manis atau asam itu apa? Nah, yang paling penting tolak ukurnya itu adalah kebenaran firman Tuhan. Apakah hidup kita itu sudah berpadanan dengan firman Tuhan yang kita miliki, yang kita baca dan kita renungkan? Karena begini Bapak Ibu, kalau kita berbuah yang manis, menurut pandangan orang lain, manis itu pasti berbeda-beda, betul ya? Bagi Bapak mungkin ini buah yang manis, bagi Ibu buah ini manis. Tetapi bagi saya bisa jadi buah itu tidak manis. Seringkali kita ngomong begini, aku sudah melakukan yang terbaik kok. Menurut kita terbaik, tetapi bisa jadi menurut orang lain itu belum terbaik. Jadi tolak ukurnya adalah kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan ini adalah kebenaran yang mutlak. Ya, jadi kalau kita berbicara, aku sudah memiliki kasih kok Pak. Bukankah kasih itu adalah buah yang manis? Benar. Tetapi pertanyaannya kasih seperti apa yang kita miliki? Apakah kasih seperti yang dijabarkan di dalam Alkitab? Kasih yang seperti apa? Kasih yang mau memberi diri. Kasih yang menutupi segala pelanggaran. Kasih yang mau berkorban. Gitu ya. Kalau kasih menurut orang lain, bisa saja si A bilang ini adalah tindakan yang memamerkan kasih, menunjukkan kasih. Tetapi bagi si B belum tentu tindakan itu menunjukkan kasih. Jadi, kalau kita mau bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang manis, tolak ukurnya itu adalah firman Tuhan, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Lalu ada pertanyaan lagi, di zaman yang yang nyaman saja kita belum tentu berbuah yang manis. Lebih-lebih di masa sukar. Apa ada resep yang praktis biar bisa berbuah manis? Ya, memang ini tidak mudah Bapak Ibu ya. Dan itu perlu perjuangan untuk menghasilkan buah yang manis. Ya, resep praktisnya bagaimana ya kita bisa menghasilkan buah yang manis? Kalau saya begini Bapak Ibu ya, kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, coba kita setiap hari itu begini, firman Tuhan bilang, aku harus mengasihi saudaraku. Lalu kita pikirkan, lalu kita sambil bertanya begini, mengasihi seperti apa ya? Terus kemudian kita pikirkan, siapa sih yang bisa kita kasih? Lalu kita teringat seorang saudara kita, oh si ini, bisa enggak ya aku mengasihi dia, begitu ya. Bapak Ibu kalau memang mau berbuah manis ya, pasti harus ada pengorbanan ya. Tidak bisa buah yang manis itu dihasilkan dengan tanpa pengorbanan ya. Saya percaya bahwa proses itu tidak akan pernah mengelabui hasil. Kalau kita berani untuk dipotong, kita berani untuk misalnya dibersihkan, maka saya yakin kita bisa berbuah manis ya. Jadi contoh yang praktis itu seperti yang saya katakan ya, di masa-masa yang sukar. Kita ini, saya tidak mengatakan kita tidak mengalami kesukaran gitu ya. Kemarin saya mencoba membeli telur ayam kampung itu, saya tanya Bapak Ibu, berapa harganya? Penjualnya bilang, wah ayamnya mogok gitu ya. Apa kok mogok? Saya tanya gitu. Iya regane larang gitu. Loh, kita mau beli telur aja mahal. Ya, beberapa waktu yang lalu tahu tempe itu juga kosong ya Bapak Ibu ya.
Karena apa? Harga kedelai internasional itu naik. Saya dengar di radio Suara Surabaya, kenapa kok tidak mau pakai kedelai lokal? Karena hasilnya beda, begitu kan? Lebih enak kalau pakai kedelai impor, katanya tempe. Duh, bayangkan Bapak Ibu, tempe dan tahu itu makanan yang paling sederhana, betul ya? Itu aja, kalau naik, sudah kebingungan kita. Hal yang sederhana aja kita sulit di zaman ini. Jadi Bapak Ibu, kalau resep praktisnya, ya mari kita membayar harga. Mari kita berani untuk mempraktekkan, ya kasih, misalnya kita belajar tentang kasih. Belajar untuk mempraktekkan kasih itu. Meskipun tidak mewah, tidak mahal. Misalnya ya kalau ada tempe harganya mahal, kita lihat jemaat kita, teman kita yang tidak bisa membelinya, kita belikan. Itu hal yang sederhana Bapak Ibu ya. Resep praktisnya. Kita membiarkan diri kita untuk dipotong oleh Tuhan supaya kita bisa menghasilkan buah yang manis. Ya. Jadi mari kita berani Bapak Ibu ya. Bukan saya mengatakan kita berani disakiti, bukan. Mari kita berani juga untuk belajar, berbuat baik misalnya. Saling tolong-menolong di dalam menanggung beban. Nah, kita tahu ya akhir-akhir ini minyak goreng juga mahal Bapak Ibu ya. Bahkan orang-orang itu kalau kita lihat di media sosial itu ya, ketika salah satu supermarket itu dibuka langsung diserbu begitu ya, bahkan terjadi kerusuhan. Nah, kalau kita bisa ya misalnya kita memberikan bantuan satu pouch saja untuk 2 liter kepada satu ini, it's okay Bapak. Mari kita belajar. Saya tahu ini tidak mudah. Di masa-masa pandemi ini kita juga susah, tetapi itu yang akan menolong kita untuk berbuah manis. Jadi resep praktisnya adalah ya kita lakukan. Kalau kita di dalam kehidupan ini ya kita lakukan. Maafkan kalau saya meniru ini, ya just do it. Begitu ya. Kerjakan saja bagian kita. Masalah hasil itu nanti biarkan Tuhan, begitu. Ya, mungkin ini yang saya bisa jawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, ada sambil menunggu, saya menyapa untuk pemilik akun Xiaori, kemudian pemilik akun Telsi, ada pemilik akun Pos Tobing, Gersom Putra, Mustika _2506, Rina 9591. Oke, kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk menghasilkan buah yang manis dalam kehidupan kita. Ya, pengujinya adalah firman Tuhan dan mari kita belajar untuk melakukannya, menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah di masa-masa prapaskah ini Tuhan menolong kita untuk tetap menghasilkan buah yang manis sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Jikalau malam hari ini ya Tuhan kami diingatkan supaya ada kehidupan yang menghasilkan buah yang manis yang Tuhan dapati di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, manusia yang terbatas, yang lemah dan berdosa ini. Seringkali kami menghasilkan buah, tetapi yang kami hasilkan itu adalah buah yang asam. Karena buah itu menurut ukuran kami, bukan menurut ukuran Tuhan. Kami mungkin mengasihi, tetapi menurut standar kami, bukan standar Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami di masa-masa yang seperti ini, masa-masa yang sukar ini, boleh tetap berbuah manis dan menjadi berkat bagi saudara kami dan sesama kami. Berkati firman Tuhan yang telah disampaikan,
biarlah firman Tuhan ini juga boleh berbuah manis di dalam kehidupan Bapak Ibu yang mendengarnya. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di dalam PA pada malam hari ini. Sampai berjumpa lagi di dalam acara IG Live GKI Ngagel, dan PA ini diadakan setiap hari Kamis malam pukul 7. Jadi Bapak Ibu bisa bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan melalui IG Live pada setiap hari malam hari Kamis. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.